Jadi kalau yang ini awalnya kekecilan, jadi suhu kadang sampai 36 di siang hari kayak gini aja udah tembus 36 biasanya. Jadi kalau suhu lingkungan 40-an derajat lebih udah naik pasti. Dan itu sangat merepotkan teman-teman semuanya. Bisa karena suhu yang tinggi jamurnya muncul dan pertumbuhan akan lebih lambat. Oke guys, kali ini saya akan mereview tandon baru. Penampungan air saya yang lebih besar daripada sebelumnya, dan kita akan mereviewnya itu di siang hari. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya mengganti volume air saya, volume buat penampungan air saya dengan penggunaan kolam terpal A20. Gunanya apa? Ya banyak. Jadi teman-teman semua, untuk air di hidroponik itu sebenarnya ada hitungannya. Idealnya minimal 1 liter itu untuk 1 lubang tanam. Sedangkan kalau kurang maka bisa akan ada masalah yang muncul nantinya. Oke, sebelum saya membahas tentang volume tandon, nah di sini cuaca musim hujan, agak sedikit panas, dan volume air saya cuman berada di rentan berapa nih, sekitar 25-27. Alatnya agak error, kalau coba kita cabut dulu, kita masukin kembali. Oke, berada di rentan, sorry ini kayaknya masih error ya, nggak mungkin nih 23 ya, mungkin di sekitaran 25-27. Oke, jadi walaupun cuaca agak panas, tapi air masih dalam batas toleransi. Kalau kita lihat ini dia agak fluktuasi 25, dan tadi paling tinggi 29. Kita coba masukkan lagi. Paling sering sih di angka 26 ya ketemunya. Jadi suhu air mungkin sekitaran 26 sampai 29. Oke, jadi salah satu upaya untuk mencegah agar air tidak panas itu adalah dengan volume air yang cukup. Oke, kita hitung berapa di luar, berapa suhu lingkungannya. Oke, sembari alatnya menghitung, kita sharing sedikit. Jadi awalnya tanaman saya, tempat saya itu hanya menggunakan tandon seperti ini. Ini kurang lebih 100 literan. Sedangkan di tempat saya ada 140 lubang tanam, dan itu pun semuanya ini terletak di balkon. Oke, jadi ini awalnya kayak gini. Pertama dia udah hitam, gelap, dan cuma 100 liter. Kalau di siang hari
suhu kayak gini dengan tandon yang seperti ini kadang tembus sampai 35 derajat di jam 11, bahkan di jam 2 bisa tembus sampai 36 derajat di tandon yang kayak gini. Itu sangat merugikan sekali ya untuk pertanaman. Jadi saya sering juga terkena busuk akar, busuk batang karena di suhu segitu jamur tumbuh dengan baik karena faktor DO yang rendah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat selada saya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Ini ada error dikit pas semai. Dikarenakan saya sempat keluar kota jadi sempat nggak terurus semainya 1-2 hari. Jadi sih idealnya harusnya udah sebesar kayak gini. Tapi kali ini saya nggak akan bahas umur dulu. Tapi yang saya ingin tekankan pada teman-teman adalah ini teman-teman bisa lihat nggak ada yang layu di suhu siang hari. Ini siang hari semuanya alhamdulillah tegak berdiri, nggak ada yang tidur. Oke, kita lihat kembali. Nah, ternyata suhu di sekitaran itu kita ambil yang tertinggi mungkin di sekitar ini ada 31, 30 ya, jadi kemungkinan suhunya berada di 33 lah. Mungkin alatnya udah mulai error di GT3 ini udah tembus 34 juga. Oke. Oke, ini 33,9. Ya, 34 derajat lah. Di suhu siang hari 34 derajat. Ini udah agak adem dikit karena musim hujan. Kemarin sempat dapat 40 derajat, air juga sekitaran 20. Jadi tadi suhu lingkungan sekitar 41-42. Coba suhu air. Kita coba masukin lagi propnya. Jadi ini kita masukin ke air, ke pampungan. Oke, kita lihat penurunan suhu langsung ke 28-29. Masukin. Oke, turun ke 27 derajat. Oke, ini stabil di 27 derajat ya. Jadi sangat baik untuk pertumbuhan hidroponik pada suhu sekitaran segitu. Sebenarnya sih paling idealnya itu 25 derajat. Tapi karena ya agak sulit sih mendapatkan 25 derajat di dataran rendah. Saya bertempat di Makassar. Oke. Yang penting adalah nggak ada yang layu kan. Ini bejo. Oke, lanjut pembahasan tentang volume tandon. Jadi kalau
volume tandon itu sebenarnya yang ideal sih buat dataran rendah itu berada di rentan di antara 1 liter per 1 lubang tanam. Jadi kalau yang ini awalnya kekecilan, jadi suhu kadang sampai 36 di siang hari kayak gini aja udah tembus 36 biasanya. Jadi kalau suhu lingkungan 40-an derajat lebih udah naik pasti ya, dan itu sangat merepotkan teman-teman semuanya. Bisa karena suhu yang tinggi jamurnya muncul dan pertumbuhan akan lebih lambat. Jadi idealnya sih berada di rentan 25 derajat ke atas sampai 30 sih udah batas toleransi. Oke guys, jadi tadi kita udah review kan tentang volume tandon di tempat saya. Nah, saya lanjut tentang pembahasan volume tandon. Jadi idealnya sebenarnya sih 1 liter per lubang tanam. Tapi kalau teman-teman mau lebih, misalnya 2 liter, 3 liter per lubang tanam, itu sih nggak ada masalah. Malahan menurut saya itu lebih bagus. Tetapi yang sebaiknya jangan kurang dari 1 liter per lubang tanam. Hal itu banyak merugikan. Pertama misalnya dari suhu air. Kalau airnya sedikit, otomatis airnya akan mudah panas. Kenapa? Karena sumber panas dari instalasi hidroponik berada di instalasinya, berada dari aliran pipanya, talangnya ataupun gulinya. Jadi kalau airnya lambat, maka air akan semakin terjemur di instalasi. Dan oleh sebab itu biasanya sih idealnya diberikan kecepatan air untuk NFT ataupun DFT itu di atas 2 liter per menit. 2 sampai 4 liter per menit. Yang selanjutnya kalau airnya sedikit, nah itu akan merepotkan juga dari segi pH air. Kalau airnya cenderung sering panas, tentu pH-nya akan sering berubah-ubah. pH swing, pH-nya akan meningkat. pH yang meningkat dari batas yang seharusnya itu akan membuat tanaman tidak menyerap nutrisi dengan baik. Jadi misalnya pagi-pagi udah setting 6, terus siang harinya tersetting karena panas airnya naik jadi 7, 8. Itu akan sangat merugikan pertumbuhan tanaman dari teman-teman. Yang selanjutnya adalah tanaman itu sebenarnya kan terjadi metabolisme. Jadi karena dia makhluk hidup, ada metabolisme dan tentu ada sisa dari metabolisme. Sisa dari metabolisme ini juga akan mengalir ke bak penampungan air. Tentunya hal ini bisa mempengaruhi dari kondisi air nutrisi kita, dan kembali lagi terjadinya pH yang berantakan. Dan di lain sisi dengan kalau volume airnya kecil, di saat tanaman udah besar itu kita akan setengah mati atau bahkan mungkin kewalahan untuk mengisi air, karena konsumsi air pada tanaman yang udah besar itu, yang udah menjelang masa panen itu sangat banyak. Kalau di tempat saya, kalau udah masuk masa panen itu bisa sampai 50 liter per hari. Kadang juga bisa 50 literan itu per setengah hari udah mesti isi lagi. Kalau volumenya kecil waktu masih pakai yang tandon warna hitam itu. Tapi kalau udah besar, udah tandonnya gede, itu bisa diminimalisir kan. Jadi airnya akan tetap banyak walaupun konsumsi tanaman meningkat. Jadi kalau teman-teman mau gunakan 3 liter per lubang tanam itu lebih bagus lagi sih, untuk apalagi untuk dataran rendah. Dan kayak tempat saya begini yang berada di rooftop ya, teman-teman bisa lihat di sini ada apa sih namanya lagi, kanopi, dan di sebelah sini bagian tempat hidroponik saya. Nah ini panas, lumayan panas, dan salah satu cara untuk menurunkan suhu ya dengan cara mau nggak mau ya seperti gitu, membesarkan volume tandon. Volume tandon yang besar, suhu yang rendah akan menghasilkan DO yang tinggi, dissolved oxygen yang tinggi. Dissolved oxygen yang tinggi itu tentunya akan membuat tanaman kita tumbuh dengan maksimal. Nah, itulah salah satu mengapa tadi tanaman saya, sayuran saya, selada saya itu nggak
nggak tidur. Kan ada yang bobo siang kali, yang punya selada biasa ada yang bobo siang. Nah ini karena dari sisi juga dia slow bolting, memang lebih tahan untuk dataran rendah, beran bejo. Dan juga dari sisi karena suhu yang rendah tentu oksigenasenya lebih baik, kadar oksigen dalam air itu bagus. Kadar oksigen yang bagus di dalam air itu akan menurunkan juga potensi serangan jamur. Jamur itu udah pasti ada berterbangan sporanya kan. Tetapi kalau DO airnya rendah, maka jamur akan semakin mudah tumbuh. Tapi kalau DO airnya tinggi, tentu jamur akan minimal untuk tumbuh. Mungkin iya tumbuh, tetapi dengan DO yang tinggi, dia akan dihambat. Dan penggunaan nutrisi yang cukup tinggi pula, itu akan mampu membuat tanaman kita menjadi lebih kuat. Kalau teman-teman sering dengar dari Bapak Hidroponik Indonesia, Opa Yos, beliau itu menanggulangi hama, menanggulangi jamur, bakteri itu bukan dengan pemberian fungisida dan lain-lain sebagainya, tetapi dengan pemberian pupuk tanaman. Jadi kalau sayuran kita bagus makannya, kuat makannya, makanannya berkualitas, tentunya tanaman kita juga akan tahan terhadap penyakit. Ya sama lah kayak manusia, kalau makanannya bagus, makanannya sehat, tentu pasti strong, kuat. Nah begitu pula dengan tanaman. Jadi kalau tanamannya bagus, makanannya bagus, dia juga akan gak mudah terserang penyakit. Di lain sisi juga DO yang tinggi, suhu air yang tinggi, dan kebersihan juga akan mempengaruhi dari kesehatan tanaman. Mungkin itu yang saya dapat sharingkan ke teman-teman semuanya. Ini juga ilmunya saya ambil dari beberapa literasi dan pendapat dari para senior yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe-nya kalau teman-teman merasa bahwa ini channelnya berguna dan bermanfaat. Kalau ada yang kurang atau ada yang teman-teman kurang setuju, mungkin bisa bantu di komentar untuk kita saling berbagi informasi dan berbagi ilmu. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, saya rasa sudah cukup yang masih bisa sharingkan ke teman-teman semuanya. Oh ya, tambahan, kalau teman-teman mau, sorry tadi terpotong. Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan DO, salah satunya dengan cara ya tadi pertama otomatis menurunkan suhu. Yang kedua, teman-teman bisa menambah pompa venturi di bak penampungan, entah dengan pompa venturi ataupun dengan aliran balik dari instalasi ataupun dari backflow pompa kita. Itu akan membuat riak air akan menambah oksigen. Dengan pompa venturi tentunya juga itu diharapkan bisa menambah oksigen di dalam bak penampungan kita. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe-nya, tombol lonceng ke atas, dan tombol loncengnya dan jempol yang kayak gini nih, yang ke atas. Kalau mau yang kayak gini ya boleh juga sih, tapi yang gini lah ya. Oke, semoga bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.